Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Ini ya, Mbak, nggak periksa di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk. Pak, Ya, Bu. nah, duduk, Pak, Bu. Pak, Bu, selamat datang di praktik saya ya, Pak. Bu, kita lakukan pendataan dulu untuk identitas Ibu dan Bapak. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Kita begitu. Ibu Pita. Nama Bapak? Joshua Simanjuntak. Joshua Simanjuntak ya. Umur Ibu Pita? 27 tahun. 27 tahun. Bapak? 30%. Agamanya Ibu Islam ya, Bu ya, Pak? Pekerjaan Ibu? Kalau saya ya Ibu rumah tangga ya. Bapak? kira swasta, Bu. Nomor HP Ibu? 0825 Hmm. 6338 7052. Jadi, kita sudah melakukan pendataan. Untuk Bapak dan Ibu ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Bida, kami kan menikah udah 5 tahun. Nah sampai sini kami belum dikaruniai anak Bu Bida. Gimana ya Bu solusinya? Untuk Ibu Pita, Bu, yang haidnya itu Bu, teratur nggak, Bu? Enggak teratur Bu Bida, kadang main, kadang enggak gitu. Pernah berapa bulan nggak men? Pernah 3 bulan sekali. Ibu konsumsi ini nggak? Pil KB atau suntik KB gitu? Enggak ya? Kadang sih enggak Bu Jadi Bida. dari nikah tuh nggak Iya, pernah nggak pernah. kontrasepsi ya? Bulan kontrasepsi tidak ada ya? Iya, tidak. Untuk warna haidnya Bu, kalau haid apa? Gelap Bu Bida. Pucat, Iya gelap. nggak merah segar? Enggak. Waktu, maaf ya Pak Bu, ini saya tanya untuk waktu hubungan badan, Ibu dan Bapak, Ibu merasakan nyeri nggak di bagian ini? Apa? Iya suka nyari Bu Bida. Nyeri ya Bu ya? Kita periksa dulu ya Bu ya? Kita Iya. periksa. Pak izin saya periksa dulu. Iya. Boleh berbaring di atas tempat Ibu ya? Iya Bu Bida. Geser sedikit. Masih di tangannya. Tiga. Bu, sudah ya Bu ya, kita kembali lagi di tempat kita Bu. Bisa. Ini Pak ya Bu. Sudah Bu? Sudah. Ini hasil pemeriksaan dari tanda-tanda vital Ibu, alhamdulillah normal. Dan apa untuk riwayat kesehatan Ibu gimana? Kalau pernah menderita penyakit menular seksual nggak? Seperti Enggak, HIV, AIDS enggak ya Bu ya? Enggak. Iya. Untuk anemia Ibu Punya Bu. punya ya? Iya. Dia pernah diperiksa nggak Bu? Dia anemia ringan, sedang atau berat? Kayaknya katanya bidan kena bidan itu sedang sih Bu bidan. Untuk apa penyakit
penyakit yang menahun gitu seperti asma, Jantung jantung. Nggak ada Bu. Cuma anemia ya berarti Bu ya. Untuk Bapak, saya ingin bertanya lagi Pak, untuk sperma yang Bapak hasilkan itu Pak, encer, kental atau Encer. encer? Encer ya Pak ya? Pak Bu, ini kesimpulannya anamnesa yang setelah saya lakukan yaitu mungkin ada masalah kesuburan karena ibu kita siklus haidnya atau haidnya tidak teratur ya Pak. Terus warna haidnya juga pucat, nyeri saat berhubungan badan, dan juga sperma Bapak itu encer ya Pak ya. Kalau dari sini kita simpulkan mungkin ada permasalahan antara ibu dan bapak. Bapak dan ibu pernah nggak periksa ke dokter soal ini? Belum sih Bu Bidan. Belum ya, Pak Bu. Jadi Pak Bu mungkin untuk sudah 5 tahun ya lamanya ya. Jadi gimana Bu, istri saya ini Bu tidak bisa punya keturunan Ibu? Bukan tidak bisa ya Pak ya. Ini mungkin ada masukan dari saya ya Pak ya. Mungkin ibu dan bapak bisa melakukan perencanaan program bayi tabung Pak. Ibu dan bapak tahu nggak bayi tabung itu apa? Nggak tahu Ibu, apa itu bayi tabung? Jadi Bu Pak, Apa dimasukkan dalam tabung? tidak Pak. Ya. Jadi Pak, bayi tabung itu bukan bayinya dimasukkan dalam tabung ya Pak ya. Jadi bayi tabung ini program dari WHO, itu Kesatuan Kesehatan Seluruh Dunia. Di situ tuh Pak, bayi tabung ini sperma bapak dan sel telur ibu itu diambil, bapak diambil dan ibu diambil. Jadi itu diteliti dan Ya. Jadi Pak, bayi tabung ini tuh dia seperti sperma bapak dan sel telur ibu itu diambil. Nah terus kemudian dipertemukan hingga menjadi pembuahan Pak. Dan pembuahan itu lalu menjadi embrio. Embrio itulah jadi cikal bakal bayi nanti Pak. Jadi bayi tabung ini saya tidak bisa Pak untuk melakukannya karena itu bukan wewenang bidan ya Pak ya. Saya pun belum tahu bagaimana caranya, itu hanya dokter spesialis yang tahu, dokter kandungan yang tahu ya Pak ya. Di rumah sakit ada kayak di Bengkulu ini ya. Nah untuk bayi tabung ini dilakukannya di rumah sakit dengan dokter spesialis tertentu ya Pak ya. Nggak bisa dokter bapak misalnya mau bayi tabung dengan dokter siapa, terus dokter itu tidak ada catatan atau pengesahan bahwa dia itu sudah memiliki sertifikat bayi tabung. Kalau aku nyuruh istri aku melok bayi tabung Ibu, itu nanti boleh tidak di Islam Bu? Nah Pak, jadi dalam Islam itu memperbolehkan bayi tabung ini asalkan, ini ada asalkan ya Pak, tanda kutip, asalkan ini kan sperma bapak diambil dan sel telur ibu diambil, jadi dari pasangan suami istri yang sah, dan itu ditanamkan di dalam ibu istri bapak yang sah. Nah kalau itu ditanamkan di wanita lain, misalnya bapak mau menanamkan di siapa gitu ya, misalnya ibu siapa gitu, nah itu dilarang karena akan menjadi gimana Pak ya, nanti pasti akan menjadi konflik, entah itu dari keluarga bapak atau keluarga yang ya Pak sel itu ditanamkan ya Pak ya. Jadi boleh dilakukan dan tidak diharamkan, namun ditanamkan di ibu kita gitu. Jadi ini mungkin bisa Pak untuk mengajar keturunan dari bapak dan Tapi ibu. Bu, nanti kalau istri saya ikut bayi tabung itu apa ada komplikasi lain gitu? Nanti istri saya bahaya. Saya cinta sekali sama istri saya. Ini kalau saya bilang cinta dia nunduk-nunduk Bu. Kalau ini ya istri saya ini. Jadi Pak, untuk keberhasilan bayi tabung ini Pak, mungkin ada faktor-faktor yang lain ya Pak ya. Seperti setahu saya Pak ya, mungkin usia dari ibu, kesehatan dari ibu dan bapak, dan kebiasaan ibu sehari-hari. Mungkin saat melakukan bayi tabung, proses bayi tabung itu mungkin ibunya harus dijaga lebih perhatian lagi, bapaknya nggak boleh kecapean, harus memenuhi nutrisinya, kebutuhan yang lainnya, pokoknya harus sangat-sangat diperhatikan dari kehamilan biasanya ya Pak ya. Itu mungkin insya Allah bisa. Berarti harus dijaga sekali ya, Ya, ketika Pak. kami ikut program bayi tabung itu ya. Jadi itu bisanya dilakukan oleh dokter Pak ya.
saya seorang bidan tidak ada wewenang untuk melakukan bayi tabung itu. Berarti kami ini harus ke dokter lagi Iya ya? Pak, ke dokter, terus Bapak setahu saya kayaknya di Rumah Sakit Bayangkara ada kayaknya ya untuk program bayi tabung ini. Nah, tinggal Bapak dan Ibu ke sana dan konsultasi bagaimana sih ini dan melakukan lanjutkan tahap-tahap pemeriksaan yang lainnya. Mungkin Bapak akan diminta spermanya, Ibu juga sel telurnya, jadi akan diperiksa di rumah sakit tersebut. Jadi Pak Bu, kesimpulannya ya seperti itu ya Pak ya. Saya menyarankan untuk bayi tabung, tapi tidak bisa dilakukan oleh saya sendiri dikarenakan memang bukan wewenang saya ya Pak Ibu ya. Mohon maaf ya, bukan saya tidak mau karena memang itulah peraturannya dari pusat ya Pak. Apa, kalau memang istri saya tidak bisa mempunyai keturunan, kami ikut program bayi tabung saja. Nah, saya mau punya keturunan. Ya, semuanya juga ingin seperti itu ya Pak. Semoga berhasil. Ya begitu ya Pak ya. Berarti Pak, Seperti itu ya Pak Bu. berarti Bu, kalau dalam agama Islam tuh boleh ya melakukan bayi tabung, tapi sama istri sendiri ya? Ya boleh lah Pak. Kalau istri orang lain kan. Yaudah ya Bu. Ada lagi ya Pak ya, Ya. yang bisa saya bantu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Pak ya. Iya Ibu. Konseling dari saya dan semoga bayi tabungnya berhasil. Bapak boleh secepatnya dengan Ibu ke rumah sakit ya Pak ya. Iya Ibu. Saya doakan cepat dapat keturunan. Amin, makasih Bu Bidan. Terima kasih ya Bu. Ya